Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua insan pengadaan di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan aku Syarif Rahman dengan Arif. Pada video kali ini izinkan saya mengulas mengenai rancangan Perpres peraturan Presiden pengadaan barang jasa perubahan yang kedua, dan sekaligus menyampaikan usulan pasal perubahan untuk yang kedua kalinya, tambahan yang pada video sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan 13 pasal usulan ya. Kemudian izinkan pada video kali ini saya menyampaikan tambahan lagi atas respon dari draft yang sudah beredar kemarin konsultasi publik beberapa waktu yang lalu ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah rancangan peraturan Presiden Republik Indonesia, dan saya mengajak seluruh insan pengadaan barang jasa pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BLU, BLUD, BUMN, BUMD, kecamatan, desa, aware dengan rancangan peraturan Presiden ini Bapak Ibu. Jangan nanti sudah muncul peraturannya baru Anda mengeluh kok begini, kok begitu ya. Inilah saatnya buat kita semua, seluruh warga negara Indonesia, untuk bisa benar-benar mempengaruhi kebijakan ya, karena LKPP memberikan kesempatan yang luas untuk bisa memberikan masukan Bapak Ibu. Terlepas nanti diterima atau ditolak, itu adalah dinamika. Pastinya tidak ada kebijakan yang memuaskan semua pihak, itu sudah pasti. Oke, jadi ini adalah rancangan Perpres ya yang sudah, dan ini tentunya tidak kita bahas secara detail ya Bapak Ibu. Ada hal-hal yang unik, dan di sini izinkan saya menyampaikan tambahannya ya. Langsung saja saya sampaikan di sini Bapak Ibu ya, tambahan dari usulan sebelumnya Bapak Ibu. Pertama, saya menyampaikan terima kasih karena sebagian usulan 13 pasal di bagian yang pertama itu sudah diterima ya, seperti contohnya tender cepat untuk barang ya, seperti itu sudah dimasukkan lagi di rancangan Perpres. Terima kasih juga. Pentingnya identifikasi kebutuhan itu luar biasa ya. Beberapa perubahan-perubahan sudah dimasukkan di sini, dan saya sangat-sangat benar-benar apresiasi ya atas ini semua ya. Seperti ini ya, tender cepat. Nah ini ya, tender cepat dimasukkan lagi di pasal 19 ayat 2 yang awalnya hilang, dan ini persis seperti usulan sebelumnya Bapak Ibu ya, atau untuk barang jasa yang merupakan PDN ya. Di usulan saya juga kurang lebih menyampaikan sama ya, tender cepat. Sebenarnya usulan saya itu adalah tender cepat untuk PDN, tapi ini dipisahkan di sini, tender cepat atau barang jasa yang merupakan produk dalam negeri yang TKDN plus BMP-nya di atas 40%. Ini perlu Anda tahu ya. Semoga ini sampai dengan penetapannya tidak berubah ya. Seperti itu. Terima kasih. Kemudian juga terkait dengan identifikasi kebutuhan. Bapak Ibu, ini penting dituangkan di sini, identifikasi kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini tambahannya di sini Bapak Ibu, disisipkan di pasal 18 ayat 1A, PPK pada kementerian, lembaga atau PAKP pada pemerintah daerah menyusun perencanaan pengadaan yang dilakukan berdasarkan identifikasi rencana strategis kebutuhan. Nah, ini ya, sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengadaan barang jasa, sehingga ini nanti akan selaras ya dengan Perlem 11-nya ya. Identifikasi kebutuhan ya, ingat Bapak Ibu ya, perencanaan diawali dari identifikasi kebutuhan, sehingga ini akan selaras dengan buku saya, konsepnya yang sudah keluar jurnalnya Bapak Ibu ya, praktek dokumentasi perencanaan pengadaan. Ini sudah formatnya ada di sini, identifikasi kebutuhan, dan awali pengadaan barang jasa itu dari pengisian formulir identifikasi kebutuhan ya, yang sudah ada jurnalnya juga ya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, jadi saya terima kasih. Nah, ini ada saya sampaikan yang saya masih berharap ya, saya berharap ini bisa dimasukkan ya, usulan ini Bapak Ibu ya, yaitu ini pasal 1 nomor 40 dan 41 ya. Ini ya, ini adalah terkait dengan menimbang batasan kualifikasi kecil sudah berubah menjadi 15 miliar, maka saya mengusulkan walaupun banyak pertentangan terus terang, batasan pengadaan langsung dirubah menjadi 200 juta menjadi 500 juta, dan jasa konsultan dari 100 juta jadi 300 juta ya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ini usulan, dan pertimbangan saya adalah pertama adalah faktor efektivitas ya, efektivitas dan efisiensi waktu Bapak Ibu ya. Dengan banyaknya
meningkatkan batasan menjadi 500 juta ya, itu akan meningkatkan akan mempercepat penyerapannya ya, mempercepat penyerapannya. Mohon Bapak Ibu ya bisa mendengarkan, bisa mempertimbangkan alasan-alasan saya. Alasan saya pertama adalah faktor faktor efektivitas waktu ya Bapak Ibu ya, efisiensi waktu ya, penyerapan akan jauh lebih cepat. Terus juga pertimbangannya juga Bapak Ibu, e-purchasing juga diwajibkan kan gitu ya Bapak Ibu ya, dan juga sudah kita kunci dengan PDN dan TKDN gitulah Bapak Ibu ya, seperti itu. Dan banyak kuncian-kuncian yang lain, yang kebijakan yang sudah bagus, sehingga sudah waktunya ya, sudah 200 itu menjadi 500 gitu ya, seperti itu. Dan tentunya didukung dengan kebijakan-kebijakan terkait dengan pemberantasan praktek-praktek pinjam bendera ya, dengan menggelorakan e-purchasing. Sehingga perlu Anda tahu, ini di rancangan Perpres, bagi Anda yang belum menyadarinya Bapak Ibu ya, kata-kata wajib itu e-purchasing dikeluarkan lagi ya. Kita lihat ya, kata-kata wajib e-purchasing dikeluarkan lagi, yang awalnya hilang ya Bapak Ibu ya, awalnya hilang, e-purchasing dikeluarkan lagi. Saya tunjukkan di tempatnya ya. E-purchasing dikeluarkan lagi, kata-kata kewajiban e-purchasing Bapak Ibu, yang dulunya pernah hilang ya kan, kata-kata wajibnya dihilangkan kan. Nah, sekarang dimunculkan lagi ini bagi Anda yang belum tahu. Nanti kita ulas lah ya di video-video yang lain saja ya Bapak Ibu ya. Bagi Anda yang belum menyadarinya ini ya, kata-kata itu sudah dimunculkan kembali dikeluarkan lagi kata-kata kewajibannya itu yang awalnya hilang. Saya lupa ya pakai di mana, nanti kita ulas di video yang lain saja ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian izinkan saya menyampaikan usulan berikutnya nih, pasal 66 ayat 3A. Nah ini ya, identifikasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana pada ayat 2 dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan penggunaan penyedia, dirubah itu menjadi, nah ini ya, identifikasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri sebagaimana pada ayat 2 dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan penggunaan penyedia dengan mengutamakan tujuan pengadaan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 huruf A. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya, pasal 66 ayat 3A. Pasal 66 ayat 3A, pasal 66 ayat 3A Bapak Ibu. Ya, ini ya. Ini kalimatnya saya mengusul ditambahkan dengan kalimat ini Bapak Ibu, dengan mengutamakan tujuan pengadaan Bapak Ibu ya. Identifikasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini jangan sampai dikalahkan kebijakan terkait dengan PDN dan TKDN, jangan sampai mengalahkan ya, jangan sampai mengalahkan tujuan yang utamanya, yaitu kualitas. Bahwa bagaimanapun juga yang utama adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita ini apakah bisa diakomodir oleh produk dalam negeri atau tidak. Manakala kebutuhan kita tidak bisa diakomodir oleh produk dalam negeri, tentunya berlaku pengecualian ya, seperti itu ya. Makanya ini kalimat dengan mengutamakan tujuan pengadaan ini bagian yang kalimat penegasan yang penting di pasal 66 ayat 3A ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian pasal 66 ayat 7 ya, pasal 66 ayat 7. Ini pasal 66 ayat 7 itu adalah pasal penambahan ya, pasal penambahan. Pasal penambahan Bapak Ibu ya. Jadi sebelumnya tidak ada di sini ya. Pasal 66 ayat 7 paling mentok adalah ayat 6. Nah, ini saya usul ditambahkan dengan ini. Produk dalam negeri harus meningkatkan standar kualitas barang jasanya minimal memenuhi SNI paling lambat. Nah, terserah tim perumus ya. Ini mohon izin saya menambahkan ayat 7-nya, pasal 66 ayat 7. Produsen produk dalam negeri harus meningkatkan standar kualitas barang jasanya minimal memenuhi standar nasional Indonesia SNI paling lambat bla bla bla, seperti ini. Jangan sampai ini kita menggelorakan produk dalam negeri, penggunaan dalam negeri, tapi faktor utamanya kita lupa, yaitu SNI Bapak Ibu. Saya memahami bahwa memang tidak mudah untuk bisa menerapkan SNI. Makanya di sini perlu dituangkan kata-kata paling lambat ya. Jadi pemerintah
Oke, kita lanjutkan. Jadi ini penting disisipkan pada ayat 66 ayat 7 ini Bapak Ibu, produsen produk dalam negeri, supaya kita jangan sampai kita seperti dalam tanda kutip terlalu memanjakan produsen dalam negeri, produk dalam negeri, tapi sebenarnya dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan di mata pembeli yang bukan pemerintah. Karena kita pemerintah, seperti kita wajib produk dalam negeri, tapi bagaimana tentunya kemampuan pembelian pemerintah kan tidak seberapa Bapak Ibu ya. Yang tentunya para produsen produk dalam negeri ini, para pelaku usaha ini juga ingin produknya dibeli oleh bukan pemerintah kan. Nah ini ya Bapak Ibu, ini perlu dipertimbangkan, mohon dipertimbangkan. Kemudian saya juga mengusulkan ayat 8 tambahan lagi. Kewajiban produk dalam negeri diutamakan terhadap 17 sektor usaha industri kreatif. Nah ini dia Bapak Ibu ya. Ini adalah usulan pasal yang menurut saya penting Bapak Ibu. Usulan saya yang ini sangat penting Bapak Ibu, pasal ayat 8 ini Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kebijakan peningkatan produk dalam negeri dan pemerataan ekonomi pada awalnya di pikiran saya itu tidak hantam kromo semuanya gitu di semua sektor ya. Sebenarnya begitu, tapi ini karena sudah jadi kebijakan ya sudahlah, tidak apa-apa. Nah, ini perlu ditekankan di sini terkait dengan 17 sektor industri kreatif. Ada 17 sektor industri kreatif Bapak Ibu yang ada di Kemenparekraf ya, PP 6142 tahun 2018, sektor industri kreatif yang sudah saya ulas di sebelumnya Bapak Ibu. Nah, sektor-sektor ini kalau diidentifikasi kebutuhannya dipertajam lagi, saya sangat yakin tujuan pengadaan berupa peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemerataan ekonomi masyarakat ini akan menjadi lebih optimal lagi. Ada 17 sektor yang ada di sini Bapak Ibu. Mohon kita sehingga saya perlu mengusulkan kalimat ini, kewajiban produk dalam negeri ini wajibnya justru ada di sektor industri kreatif. Jangan sampai sektor industri kreatif ini menggunakan produk-produk yang dari luar negeri, baik barang maupun jasanya. Sehingga ini Bapak Ibu ya, supaya penekanan supaya ekonomi kreatif, industri kreatif kita bertumbuh ya, seperti itu, benar-benar bertumbuh menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ya, ada 17 sektor, silahkan dipelajari ya, PP nomor 142 tahun 2018 yang bisa digunakan ya. Itu. Kemudian saya juga mengusulkan pasal 66 lagi ayat 5 Bapak Ibu, ayat 5. Nah ini ya, loncat-loncat ya. Ayat 5 kan bunyinya begini nih. Kewajiban sebagaimana ayat 2, kewajiban penggunaan PDN TKDN itu ya Bapak Ibu ya, itu dikecualikan apabila, dan di sini ada 3 pengecualian, yaitu barang tersebut belum diproduksi di dalam negeri ya, kemudian volume produksinya juga memang nggak mampu memenuhi atau mendapatkan persetujuan dari pimpinan instansi pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Ya ini saya menanggapi yang huruf C ini semoga tidak menghambat ya Bapak Ibu ya, karena mekanisme persetujuan itu kalau sampai lama nanti akan efeknya pada masa kontrak dan ujung-ujungnya tidak terserap atau gagal kontrak. Jangan sampai persetujuan lama, karena saya mendengar banyak keluhan ya, seperti dalam beberapa keluhan yang memang kebutuhannya adalah instansi tersebut adalah membutuhkan barangnya barang impor yang memang kebutuhannya adalah standar kebutuhannya itu gitu ya, tapi gara-gara di instansi itu adalah harus ada izin dari pejabat eselon 1, ternyata sampai sekarang belum beli-beli mana, dan proses perizinannya berbulan-bulan sampai sudah 6 bulan saya mendengar informasinya ya. Itu tidak saya ungkap di sini, nanti silakan Zabri aja instansi yang mana ya. Ini jangan sampai ya, karena bagaimanapun proses pengadaan barang jasa dimulai dari perencanaan akan kacau balau kalau proses perizinannya menghambat. Nah ini mohon dipertimbangkan kembali kalimat ini, mendapatkan persetujuan. Kalau persetujuannya digital enak, kalau persetujuannya pakai model-model ala-ala kolonial Bapak Ibu ya, ala-ala kolonial pakai surat, stempel, lalah parah banget itu kapan belinya Bapak Ibu. Manakala padahal kebutuhan itu sangat berputar cepat sekali, dan sekali lagi Bapak Ibu ya, standar kebutuhan pemerintah itu belum semua terakomodir oleh produsen produk dalam negeri. Ini fakta yang harus kita terima Bapak Ibu, sehingga ini harus dipertimbangkan benar. Nah, pada usulan ini Bapak Ibu, saya mengusulkan satu tambahan kriteria pengecualian, yaitu barang produk dalam negeri yang belum punya TKDN. Betapa banyak Bapak Ibu barang kebutuhan kita itu sebenarnya adalah produk dalam negeri, tapi dia nggak ada TKDN-nya Bapak Ibu. Ya, contohkan hal yang sederhana, kebutuhan kita terhadap Smart TV interaktif untuk keperluan rapat perkantoran tuh. Smart TV interaktif, katalog LKPP banyak itu dijual Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini saya lihat Bapak Ibu, dia statusnya PDN, bahkan ada produk-produk lokal ya, produk Indonesia, buat merek-merek buatan Indonesia gitu ya, produk lokal gitu ya maksudnya ya.
Nah, ini Bapak Ibu, produk dalam negeri ini dia PDN tapi nggak ada TKDN-nya gitu. Nah terus apa? Terus nggak jadi beli gitu gara-gara itu. Nah sehingga ini perlu dipertegas di Perpres ini bahwa untuk yang barang yang sudah berstatus PDN ya, tapi dia belum punya TKDN dikecualikan ya dari hal-hal seperti ini ya, dari kewajiban yang ayat 2 tadi. Ya ini perlu penting dia karena memang sekali lagi faktanya Bapak Ibu, bahkan barang kebutuhan kita yang sudah berstatus PDN pun belum semua ber-TKDN gitu Bapak Ibu ya. Karena TKDN harus ngurusnya ke surveyor PT Surveyor Indonesia sama Sukuvindo ya. Seperti itu, dan itu membutuhkan ya. Dan banyak sekali hal-hal sektor-sektor barang jasa yang perintil-perintil bahkan gitu ya Bapak Ibu ya, yang merupakan PDN tapi belum ber-TKDN. Terus mau seperti bagaimana Bapak Ibu ya? Sehingga menurut saya ini perlu. Kemudian pasal 33 ayat 3A. Nih, pasal 33 ayat 3A. Nah, ini ya identifikasi kewajiban penggunaan produk dalam negeri ini ya. Ini Bapak Ibu dirubah menjadi ya. Nah, ini tadi ya identifikasi pengadaan dengan mengutamakan tujuan pengadaan tadi sudah disampaikan. Oke ya. Kemudian pasal 28 ayat 6. Nah, 28 ayat 6 di sini perlu disampaikan, saya mau komentari pasal 28 ayat 6. Kita lihat pasal 28 ya. Pasal 28. Nah, ini ya pasal 28 ayat 6-nya. Bapak Ibu, di sini perlu Anda tahu bahwa bentuk kontrak itu ada ditambahkan lagi surat atau bukti pesanan. Ya, ini ya, ditambahkan lagi. Ya, awalnya ada bukti pembelian, nota ya, kwitansi, surat perintah kerja, surat perjanjian, dengan surat bukti pembelian. Nah, ini ayat 6-nya adalah ini surat ini digunakan untuk yang e-purchasing. Nah, ini saya mengusulkan perubahannya seperti ini. Surat bukti pesanan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf E dapat digunakan untuk pengadaan barang jasa melalui e-purchasing. Sehingga ini kalimatnya ada kata-kata dapat. Ini surat bukti pesanan. Ini Bapak Ibu, perintahnya di sini di draftnya adalah digunakan untuk e-purchasing. Nah, kalau semua e-purchasing itu bukti kontraknya menggunakan surat bukti pesanan, Bapak Ibu, maka harus pertimbangkan satu hal bahwa standar format surat bukti pesanan mestinya juga harus diperdetail lagi Bapak Ibu, tidak hanya sekedar surat bukti pesanan. Karena apa? Anda bayangkan e-purchasing ya, kalau cuma beli cuma 300 juta, 400 juta, 500 juta gitu. Nah, kalau sekali kliknya dia sampai 1 miliar, sekali klik 5 miliar, sekali klik 10 miliar. Bisa jadi nggak? Ya, bisa jadi kalau beli mesin USG bisa belasan miliar tuh sekali klik Bapak Ibu. Ya, apalagi ini BMKG misalkan mau memasukkan radar cuaca, sekali klik 30 miliar. Seperti itu. Apakah ya Bapak Ibu bentuk kontraknya menggunakan hanya surat bukti pesanan Bapak Ibu? Ya, padahal kita sangat membutuhkan surat perjanjian itu karena ada hak dan kewajiban di situ. Ada hak dan kewajiban di situ. Ya, mohon dipertimbangkan Bapak Ibu, sebaiknya adalah katanya dapat, atau kalaupun ini memang kata dapat tidak disetujui, maka nantinya di turunan perlem LKPP-nya surat bukti pesanannya terpaksa harus ada unsur-unsur hak dan kewajiban harus lebih detail seperti di SSUK dan SSKK yang ada di surat perjanjian Bapak Ibu. Tapi kalau rigid terkait seperti itu, sebaiknya solusinya adalah ditambahkan kata dapat aja, sehingga tidak harus tergantung dari nilainya gitu, atau kasih batasan nilai gitu ya. Dan lagi Bapak Ibu, alasan saya adalah iya kalau e-purchasingnya nilainya tidak terlalu besar Bapak Ibu, 100 juta, 300 juta, 400 juta, 500 juta gitu. Lah kalau sekali klik 10 miliar, sekali klik 5 miliar, sekali klik 20 miliar, apa iya gitu loh Bapak Ibu pakai surat perjanjian sempat, padahal di situ ada kita sangat membutuhkan yang namanya hak dan kewajiban yang diatur di SSUK dan SSKK-nya Bapak Ibu. Ya, yang lebih rigid gitu ya Bapak Ibu ya, karena sekali transaksinya segitu walaupun ini katakanlah beli barang gitu loh Bapak Ibu ya, gitu loh. Yang untuk transaksi e-purchasing yang nilainya gede-gede gimana coba? Apakah cukup dengan surat bukti pesanan? Silakan itu dijadikan pertimbangan para tim perumus ya, saya percaya. Oke. Masih ada waktu Bapak Ibu ya. Saya berharap pasal 77 dipertimbangkan lagi. Pasal 77 Bapak Ibu, saya sangat mengharapkan pasal 77 ini dipertimbangkan, khususnya adalah pasal 77 yang terkait dengan pengaduan masyarakat Bapak Ibu, bahwa masyarakat yang menyampaikan pengaduan wajib dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu dengan menyampaikan bukti yang faktual, kredibel, dan autentik. Oke, sukses buat Anda semuanya. Saya sangat berharap satu ini aja minimal 177 bisa ditambahkan Bapak Ibu ya. Sukses buat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.